Sifat bayangan yang dibentuk cermin datar adalah A. Tegak dan jarak bayangannya lebih kecil dari jarak benda. B. Nyata dan jarak bayangannya sama dengan jarak benda. C. Maya dan ukurannya sama dengan ukuran benda. D. Tegak dan ukurannya lebih besar dari ukuran benda. Untuk cermin datar ya, sifat bayangannya itu adalah maya, tegak, sama besar, berkebalikan posisi. Jadi jawabannya adalah yang C, dia maya dan ukurannya sama besar. Pak Andi memiliki jam tangan yang rusak dan membawa jam tersebut pada seorang tukang jam. Tukang jam membuka jam tangan dan memasang sebuah alat pada matanya agar komponen arloji yang sangat kecil dapat terlihat lebih besar. Alat apakah yang digunakan oleh tukang arloji tersebut? Jawabannya adalah apa? Alat yang digunakan oleh tukang arloji supaya lebih besar kelihatannya. Alat itu adalah loop, ya. Jadi loop itu fungsinya untuk melihat benda-benda, yang kecil agar dia kelihatan lebih besar. Atau untuk memperbesar benda ya. Sedangkan kacamata itu untuk membantu penglihatan, untuk membantu penglihatan mata itu ya, agar bisa melihat dengan normal. Kalau kacamata tuh bisa memperbaiki atau membantu orang yang kesulitan melihat dekat, bisa juga untuk membantu orang yang mengalami kesulitan untuk melihat jauh. Nah, mikroskop itu juga dia sama juga untuk memperbesar benda yang kecil, memperbesar tampilan benda yang kecil. Tapi bentuknya tidak seperti loop kan. Kalau mikroskop kan bentuknya sangat-sangat kompleks ya. Kalau loop kan seperti ini gitu ya. Loop tuh mungkin ada gagangnya. Tapi kalau di tukang arloji tuh dia bisa dipasangkan di matanya atau di kacamatanya gitu. Lalu yang teropong itu sama, dia juga untuk melihat benda-benda yang jauh agar bisa kelihatan lebih besar. Kalau teropong bentuknya dia seperti pipa gitu, ada lensanya. Yang digunakan oleh tukang arloji adalah loop. Perhatikan gambar. Ini ada sebuah lensa, kemudian ada lilin yang diletakkan di antara 2 f1 dan f1 ya. Sebuah lilin menyala yang tingginya 3 cm diletakkan 20 cm di depan lensa. Jika jarak fokus lensa adalah 15 cm, maka perbesarannya adalah diketahui tingginya adalah 3 cm, kemudian jaraknya adalah 20 cm, lalu jarak fokus lensa adalah 15 cm. Yang ditanya adalah perbesarannya. Perbesarannya berapa ya? Ini ya.
yang ditanya ini. Kita cari dulu S1-nya. 1 per F itu sama dengan 1 per S0 tambah 1 per S1. Ini rumusnya kita mau cari S1-nya ya. 1 per 15 sama dengan 1 per 20 tambah 1 per S1. Oke, kita pindahin ke sebelah sini. 1 per 15 kurang 1 per 20 sama dengan 1 per S1. Ini kita samakan penyebutnya 60 ya. 60 bagi 15 4. 60 bagi 23. Jadi 1 per 60 sama dengan 1 per S1. Nah, berarti S1-nya sama dengan, oke, ini S1-nya kita pindahin ke sebelah sini, 60-nya kita pindahin ke sebelah sini ya. Jadi S1-nya kali 1, 60-nya kali 1. S1-nya adalah 60. Lalu baru kita masukin ke M-nya. Oke, saya pindah ke sini aja ya. M itu sama dengan S1 dibagi S0. Ini tanda mutlak ya. Sama dengan 60 dibagi S0 ini kan tadi 20. Sama dengan 3. Jadi 3 kali. Ini jawabannya. 3 kali yang B ya. Ya, silahkan tulis. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat 40 cm. Agar penderita dapat melihat dengan normal, kekuatan lensa yang digunakan adalah diketahui titik dekatnya adalah 40 cm ya. Tanyakan kekuatan lensanya. P-nya berapa? Oke. P-nya itu sama dengan 4 dibagi 1 per SD. Jadi P sama dengan 4 dikurangi 1 per, ini 100 ya, 100 per 40 sama dengan 4 dikurangi 2,5 sama dengan 1,5 D. Jawabannya yang C. Pulpennya hilang. Oh, ini dia.
Adi melakukan percobaan untuk mencari bayangan benda pada lensa cembung. Jika Adi meletakkan lilin pada jarak 25 cm terhadap lensa, dan lensa yang digunakan memiliki titik api 20 cm, di manakah bayangan lilin akan terbentuk? Dan bagaimana sifat bayangannya? Ya, diketahui ada jarak bendanya 25 cm, kemudian titik apinya 20 cm. Yang ditanya adalah di manakah bayangan yang akan terbentuk ya, dan sifatnya. Oke. Rumusnya sama. 1/F sama dengan 1/S. 0 tambah 1/S1. Kita masukin 1/20 sama dengan 1/25 tambah 1/S1. Kita pindahin ke sebelah sini. 1/20 dikurang 1/25 sama dengan 1/S1. Samakan penyebutnya 100 ya. 100 bagi 25 dikurang 100 bagi 25, 4 sama dengan 1/S1. 1/100 sama dengan 1/S1. Di S1-nya, satunya dikali 1, S1 sama dengan 100-nya dikali 1. Sama dengan 100 cm. Jadi, bayangan lilin akan terbentuk di 100 cm ya. Lalu sifat bayangannya bagaimana? Coba kita cari perbesarannya. M-nya itu sama dengan S1 ini. Jadi M-nya sama dengan tadi kan 100 ya, bagi S0-nya 20 itu sama dengan 5. Jadi perbesarannya 5 kali. M-nya lebih besar dari 1 kan, dia 5. Ini artinya bayangannya itu diperbesar. Karena lebih besar dari 1 ya. Kemudian S1-nya tadi kita dapat tuh 100. Dia positif di sininya. Cuma nggak dituliskan kan. Dia positif. Kalau begitu bayangannya itu nyata terbalik. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A, 100 cm, kemudian nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang A. Ya, silakan.